Pada abad kedua tahun Hijriah 11881 Hijriah, pernah hidup seorang ulama terkemuka bernama Abdullah bin Al-Mubarak, yang pada suatu musim menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram Mekah. Abdullah bin Al-Mubarak tertidur dan bermimpi di teras masjid setelah melaksanakan serangkaian ibadah haji. Dalam mimpinya beliau melihat dan mendengar percakapan dua malaikat dalam bentuk dua orang anak kecil. Salah satu dari malaikat bertanya, "Ada berapa banyak orang yang menunaikan ibadah haji tahun ini?" 8.000 orang, jawab malaikat lainnya. "Berapa banyak jemaah haji yang mabrur?" "Tidak ada seorang pun mabrur," jawab malaikat lainnya. Mendengar jawaban malaikat itu, Abdullah bin Al-Mubarak terbangun dari mimpinya dengan wajah dan pikiran cemas. 8.000 jemaah haji termasuk dirinya tidak memperoleh predikat haji mabrur. Dibayangi kecemasan dan keraguan, sang ulama tertidur kembali dan menyimak secara seksama lanjutkan percakapan dua malaikat, di mana salah satu malaikat secara mengejutkan menyatakan ada seorang jamaah haji mendapatkan status haji mabrur dan berkat amal ibadahnya, seluruh ibadah jemaah haji musim ini diterima oleh Allah amal-amal mereka. Sementara dia tidak datang menunaikan ibadah haji musim ini. Dia bernama Ali bin Al-Muwaffaq di Damaskus, memperoleh informasi dari malaikat dalam mimpinya. Dengan segera Abdullah bin Al-Mubarak bergegas pulang ke Damaskus mencari dan menemui orang yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq seperti dalam percakapan dua malaikat dalam mimpinya. Setibanya di Suriah, sang ulama menemukan Ali bin Al-Muwaffaq dan bertanya, "Apakah Anda yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq?" "Benar," jawab Ali bin Al-Muwaffaq yang ternyata seorang tukang sol sepatu di Damaskus. "Amal ibadah apa yang kau lakukan sehingga engkau mendapatkan predikat haji mabrur di musim ini, sementara engkau tidak menunaikannya?" Ali bin Al-Muwaffaq tertegun sambil meneteskan air mata menyadari bahwa seorang ulama terkemuka mengunjunginya dan menyampaikan kabar yang tak biasa tentang dia telah menjadi haji mabrur musim ini padahal dia belum menunaikannya, dan menceritakan apa yang terjadi. Ia selalu rajin menyisihkan pendapatannya yang tak seberapa selama 30 tahun demi bisa berhaji. Akhirnya, ia berhasil mengumpulkan uang sebanyak 300 dirham dan berniat berangkat haji tahun itu juga. Namun, beberapa hari sebelum keberangkatannya, istrinya yang sedang hamil tua mencium aroma masakan daging dari rumah tetangganya. Sang istri sangat mengidamkan daging tersebut. Ali pun bergegas pergi mendatangi rumah tetangganya, yang merupakan seorang janda dengan anak-anak yatim, lalu berkata, "Wahai tetanggaku, aroma daging itu tercium sangat lezat oleh istriku yang sedang mengidam. Bolehkah aku meminta sedikit untuknya?" Namun janda tersebut menangis dan menolak memberikannya. Ia berkata, "Wahai tetanggaku, ketahuilah bahwa daging yang sedang kumasak ini halal bagi kami, namun haram bagi kalian." Ali terkejut dan bingung. "Bagaimana bisa seperti itu?" Sambil terisak, janda itu menjelaskan, "Sudah 3 hari kami tidak makan. Aku telah berusaha mencari makanan, namun tidak mendapatkannya. Hingga akhirnya aku menemukan bangkai seekor keledai. Karena kondisi darurat, mungkin bangkai ini menjadi halal bagi kami, tetapi haram bagi kalian." Ali sangat sedih dan terkejut karena ia yang tinggal tepat di sebelah rumahnya tidak mengetahui kondisi tersebut. Ali segera kembali ke rumahnya, mengambil seluruh uang tabungan hajinya yang telah dikumpulkan selama 30 tahun. Tanpa berpikir panjang, ia lalu memberikannya kepada janda tersebut. "Pakailah uang ini, gunakan untuk membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan anak-anakmu. Bagiku, hajiku ada di depan pintu rumahku tahun ini." Mendengar cerita Ali, sang ulama berkata, "Sesungguhnya saat aku sedang melaksanakan ibadah haji, aku tertidur dan bermimpi bahwa aku mendengar percakapan malaikat. Ada seorang tukang sol sepatu di Damaskus bernama Ali bin Al-Muwaffaq. Dia tidak datang menunaikan haji tahun ini, namun Allah menerima hajinya. Bahkan, berkat keikhlasannya, Allah menerima seluruh ibadah haji 8.000 jamaah pada tahun ini."